Halo, kali ini saya akan membahas tentang ikan lohan Tai Silk. Nih, seperti ini nih. Ikan lohan Tai Silk itu warnanya keputih-putihan ya, putih-putihan polos seperti ini. Kemudian agak biru gitu ya, agak biru-biru keputih-putihan. Makanya disebut silk ya, seperti sutra gitu ya. Jadi kalau yang bagusnya itu warnanya itu adalah dia mengkilap ya, putihnya itu mengkilap. Ini kalau ini sih yang biasa-biasa aja lah. Ini kan lohan punya saya, yang saya pelihara sejak kecil. Kemudian tubuhnya agak pendek, padahal dia itu sebenarnya kawinan silang dari Kampa dan Texas Cichlid ya. Jadi ikan lohan itu ada jenis Kampa ya. Nah si Kampa ini tubuhnya itu agak panjang. Kalau ini saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba dia pendek ya. Dan saya lihat hampir semua ikan lohan Tai Silk itu tubuhnya itu cenderung pendek dan gemuk. Seperti ini nih. Biasanya kalau lohan seperti ini tuh biasanya lohan yang tipe SRD ya, Super Red Diamond, itu tubuhnya itu agak-agak pendek gitu ya. Ini si Tai Silk ini seperti SRD juga tubuhnya, pendek-pendek gitu. Kemudian untuk yang jenong nih, jenongnya itu kalau saya lihat Tai Silk itu rata-rata itu jenong ya. Tapi jenongnya nggak begitu jenong seperti SRD ya, karena dia kan turunan Kampa ya. Kampa itu jenongnya itu nggak begitu sebesar SRD ya. Jenong sih jenong tapi nggak gede itu ya, cuman gagah terlihat kalau Kampa itu. Nah, kemudian ini hasil dari breeder orang Thailand ya. Jadi makanya namanya Tai Silk ya. Ada nama depannya, ada kata Thai yang artinya dia berasal dari Thailand. Jadi memang di Thailand itu jago banget ya kalau dia melakukan kawin persilangan atau apa gitu ya, dia jago banget ya. Jangan pada hewan, pada manusia juga dia bisa ya membentuk genetik baru gitu ya. Banyak di Thailand tuh genetik baru untuk manusia. Apalagi binatang seperti lohan ini gitu ya. Kalau kita lihat untuk ikan cupang pun banyak sekali yang hasil dari perkawinan genetik yang persilangan ya antara satu jenis dengan jenis yang lainnya sehingga menghasilkan jenis baru yang sangat bagus. Itu Thailand jagonya gitu ya, untuk hal seperti ini. Nah si Tai Silk ini dia itu agresif juga ya, sama seperti jenis lohan yang lainnya, walaupun warnanya cuma satu warna saja seperti ini ya, polos, tidak ada mutiara gitu ya, tidak ada marking hitam gitu ya, tidak ada, dia hanya polos seperti ini. Yang bagusnya itu kalau misalkan jenongnya itu sudah berwarna silk juga ya, itu bagus gitu ya. Kalau ini sih enggak semua badannya silk ya, jenongnya masih warna kulit biasa tuh ya, warna abu-abu gitulah. Kemudian untuk makanannya ini sama ya dengan lohan yang lainnya, yaitu sejenis pemakan karnivora ya, pemakan daging-dagingan dan juga pelet ya. Tapi pelet juga kan sebenarnya terbuat dari sari-sari daging juga ya. Dan kalau agresif sih ya memang anjing agresif banget ini ikan. Ya, galak banget pokoknya lohan itu sama lah tuh. Dia tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya ya. Jadi kalau memelihara lohan itu ya kalau punya akuarium satu ya udah satu lohan saja. Bisa digabungkan dengan yang lainnya ya. Soalnya kalau digabungkan dengan yang lainnya ya bisa berantem gitu ya, entah itu ikan jenis yang sama atau ikan yang beda gitu. Nah kemudian untuk masa hidupnya sama juga ya, untuk ikan lohan yang lainnya antara 10 tahunan lah ya kalau kita awet memelihara gitu kan. Maka ikan ini akan berumur panjang. Kemudian nah untuk perawatannya juga itu sama seperti lohan yang lainnya juga. Nah lohan ini kan cenderung ikan yang manja ya, dia itu ikan yang gampang stres ya. Jadi kalau misalkan entah kenapa tiba-tiba dia stres gitu ya, mungkin karena airnya yang kurang kotor tuh ya, jarang diganti gitu. Nah kalau udah seperti itu biasanya ikan lohan tuh stres.
kalau udah stres itu ya udah ya pusing lah ya kita kalau udah stres itu ya. Nah, tapi banyak juga sih pakar-pakar yang selalu membuat video tentang bagaimana cara mengobati ikan lohan stres gitu ya. Bagaimana cara mengobati ikan lohan tidak mau makan gitu ya, mogok makan dan segala macamnya gitu ya. Pokoknya segala macam tip and trick banyak gitu ya, yang akhirnya membuat kita sendiri yang stres mikirinnya gitu ya. Apalagi kalau udah ikan lohan ini dia misalkan terkena penyakit barefoot ya atau berak putih, wah itu udah gelo anjing, itu susah banget itu nyembuhinnya itu ya. Di berak putih itu semacam penyakit, kalau dia misalkan pupnya itu kan lohan tuh harusnya kan warna hitam lah ya, panjang gitu ya. Ini warnanya putih panjang gitu ya. Nah, itu berarti ada banyak bakteri-bakteri yang sangat jahat di dalam perutnya itu, sehingga si ikan lohan ini menjadi seperti itu. Nah kalau udah penyakit itu, aduh udah susah itu, udah diobatin segala macam ya, bisa juga sih diobatin, cuman harus rutin ya. Ada banyak sekali video-video YouTube tentang bagaimana cara mengobati ikan lohan yang berak putih dan segala macamnya, itu banyak gitu. Tapi ya itu kadang kalau diikutin ya kadang berhasil kadang enggak itu ya, tergantung dari seberapa parah mungkin ikan itu sakit tuh ya. Saya juga ada nih ikan lohan SRD yang sakit barefoot, alah itu udah pusing saya, udah seminggu 2 minggu dibiarkan saja lah gitu. Soalnya udah dikasih obat macam-macam ya, udah beli obat yang disarankan oleh si pakar-pakar itu, nggak tetap aja seperti itu gitu ya. Artinya ya mungkin karena mungkin saya salah dalam memberikannya atau bagaimana ya, akhirnya malah saya sendiri yang stres, bingung gitu ya. Udahlah biarkan aja lah, kalau memang mau mati ya udah mati, kalau hidup ya syukur gitu kan, ya saya biarkan aja ya. Tapi lama-lama setelah sebulan ya sembuh sendiri tiba-tiba gitu, dia sehat lagi, jalan-jalan lagi, lari-lari lagi gitu. Ini juga sama nih si Taisi ini ya, dia pernah kena jamur gitu ya, tiba-tiba dia selalu menggesek-gesekkan badannya ke akuarium, dia gesek-gesekkan badannya, kemudian diam aja di pojok gitu ya. Kenapa nih ikan diam di pojok mulu? Biasanya kan agresif banget nih ikan ini ya. Lihat aja tadi kan, dia kalau ada di sebelahnya itu ada ikan kecil, itu kampa ya, kampa mata merah gitu ya, dia agresif seperti itu. Nah dulu terus sakit tuh dia diam melulu, diam aja kayak orang bego gitu kan. Ini apa nih ikan nih? Biasanya dia kasih makan tuh hap gitu ya, apapun dimakan gitu ya, mau makan udang, mau makan pelet dimakan. Ini dikasih makanan kesukaannya ya, yaitu udang, dicuekin udang hidup. Saya coba kasih makanan udang hidup, atau ikan mas hidup juga pernah gitu ya, dicuekin, diem aja nih kan. Kenapa memang? Ternyata dia stres gitu ya. Akhirnya saya cobalah ganti air, kemudian kasihlah sedikit daun ketapang lah ya, itu ada daun ketapang ya. Kalau sekarang kan lagi musim banyak ikan cupang, itu suka dijual tuh ketapang tuh, yang memang fungsinya ketapang itu untuk membuat menetralisir racun di dalam air, juga membuat suhu stabil ya. Suhu itu jadi stabil dalam air itu, dan ikannya menjadi merasa nyaman kan, ikan lohan itu. Nah kalau udah gitu, udah dia nyaman, nah dia mulai berenang sana kemari. Terus kalau kita datang, dia mulai mendekati kaca gitu ya, seolah ingin dikasih makan gitu kan. Nah ini ya, coba saya kasih makan dulu ya. Kevin. Nih kita lihat, saya udah kasih makan pelet, dia nggak melihat kayaknya ya. Ini karena harusnya saya matikan ya, karena berisik ya kalau misalkan lagi bikin video gini ada suara arus air tuh, malah pusing saya, kedengaran, kasihan ya yang nontonnya. Udah suara saya kecil, jadi terdengar suara arus lagi ya. Jadi saya matikan. Mungkin dia masih bingung, ini kenapa nih air dimatikan. Biasanya kalau arus dimatikan kan untuk dikuras gitu ya, dikuras gitu kan. Kalau dikuras dia kan stres kalau misalkan kita tangan kita masuk, kemudian airnya dikurangin tuh kan, dia stres gitu kan. Makanya dia ada makanan nggak langsung sergap. Nah, tapi sekarang dia ngelihat kayaknya tuh dimakan ya. Ini saya kasih makan pelet ya, karena saya udah kapok kalau kasih makanan hidup itu kayak udang hidup atau ikan hidup gitu ya. Itu
suka jadi merah putih gitu ya. Mungkin di dalam perut ikan hidup itu mungkin ada banyak bakteri apa gitu ya, sehingga menyebabkan si lohan ini sakit tuh merah putih itu ya. Maka akhirnya udahlah saya kasih makan pelet aja lah. Suka nggak suka ya suruh dia makan pelet itu ya, sana makan tuh pelet itu ya. Tapi lumayan sih, sekarang udah hampir 2 bulan tuh nggak pernah terlihat dia mengeluh sakit gitu ya. Karena kalau sakit pusing juga saya kan, mau dibawa ke rumah sakit, penuh rumah sakit katanya sekarang. Rumah sakit penuh gitu kan, jadi mau gimana lagi, ya udahlah saya kasih makan pelet aja kamu ya. Kamu makan pelet aja, udah jangan makan udang-udangan, jangan makan ikan-ikanan, nggak baik buat kesehatan kamu. Ya salah sendiri tubuh kamu tuh rentan banget gitu. Nah kembali ke ikan ini ya. Jadi si ikan lohan ini, si ikan tai silet ini itu udah banyak ya di breeder di Indonesia, itu udah banyak, udah berhasil banyak mengembangbiakan ikan ini ya. Jadi kalau misalkan kita cari di online store atau di toko-toko akuarium terdekat, itu akan banyak sekali dijumpai ikan ini ya. Dan harganya sih ya nggak begitu mahal juga sih harganya ikan ini ya, sama dengan ikan SRD itu ya. Beda dengan kampa ya, kampa itu lihat mutiaranya gede banyak dikit, anjir mahal. Yang kecil-kecilnya untuk kampa padahal ternyata SRD juga udah gedenya gitu kan. Ya itu kadang saya kesel juga kalau sama pedagang-pedagang yang suka membohong gitu ya. Kan kalau yang ikan kecil tuh ya bagi orang awam nggak tahu ya. Ya ini ikan apa nih? Oh ini ikan kampa nih, kampa F3, kampa F2, kayak kucing. Ya kita nggak tahu kan, ya udah kita percaya saja. Setelah setelah umurnya 3 bulan, 4 bulan itu udah kelihatan ternyata, wah ternyata ini bukan kampa, ini adalah SRD gitu kan. Karena kita mau komplain gimana gitu. Masa kita mau bawa komplain ke sana, mau membawa ke jalur hukum hanya karena ditipu seperti itu? Bingung neranginnya ke pengacara. Mau beda kampa sama SRD kayak gimana? Pengacara ntar bingung dia. Ya kan? Jadi ya kalau misalkan tips saya kalau membeli ikan lohan yang kecil itu ya kita sih harus seminimal mungkin tahu lah pengetahuan bagaimana cara membedakan jenis-jenis ikan lohan gitu ya. Kampa itu seperti apa ciri-cirinya gitu kan. Kemudian kalau SRD itu seperti apa ciri-cirinya gitu kan. Karena kalau kampa sama SRD itu beda gitu ya. Apalagi ada lagi jenis cencu gitu ya yang mirip-mirip kampa itu. Itu beda juga harganya gitu kan. Nah, itu jadi kita harus pandai-pandai lah, cobalah mempelajari gitu kan jenis-jenis ikan itu ya, supaya tidak dibohongi oleh si seller gitu kan. Karena kalau yang kecil-kecil itu kan sebenarnya kan apalagi kalau jualannya online gitu kan, yang dimunculkan foto induknya, wow induknya jenong gede warnanya bagus kilo anjir. Nah, anaknya nih ranking turunannya pas udah gede ternyata nah itu pihak sebelin. Ya itu ya, jadi ya tuh makan ya, dia memang saya kasih makan, sengaja kasih makan pelet ya biar dia tidak kena penyakit gitu ya. Oke, jadi kalau untuk yang taisi itu sih betul udah bisa dibedakan dari kecil juga warnanya udah seperti itu ya, nggak bisa nyaru ya, nggak tidak bisa tertukar dengan yang lain itu ya, nggak bisa tertukar dengan kamfa, tidak bisa tertukar dengan cencu atau dengan SRD itu ya. Karena ini warnanya kan cuma satu doang, polos gitu dan berwarna berwarna silk gitu ya. Kalau waktu kecil paling warnanya mungkin biru saja, biru gelap gitu ya. Nah, nanti udah gede kalau makanannya bagus, airnya bagus, nah dia putihnya itu akan terlihat menyala gitu ya. Menyala seperti silk, seperti sutra itulah. Apalah itu pokoknya. Ya demikian saja review ikan lohan taisik dari saya ya. Semoga bermanfaat buat Anda. Oke. Wassalam.